Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Susebila dari kelas D dengan NIM D1BM01808. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem irigasi pada tanaman padi. Irigasi atau pengairan adalah suatu usaha untuk mendatangkan air dengan cara membuat bangunan atau saluran untuk sampai ke sawah atau ladang dengan cara yang teratur. Irigasi pada tanaman dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu dengan irigasi permukaan, irigasi dalam tanah, irigasi penyemprotan, dan irigasi tetes. Untuk tanaman padi, irigasi yang digunakan yaitu irigasi permukaan. Irigasi pada tanaman padi terdapat 3 jaringan sistem, yaitu sistem irigasi terus-menerus, sistem irigasi rotasi, dan irigasi berselang. Yang kebanyakan digunakan di Indonesia yaitu sistem irigasi terus-menerus atau continuous flow. Sistem irigasi terus-menerus ini dilakukan dengan cara memberikan air kepada tanaman dan dibiarkan tergenang mulai beberapa hari setelah menanam dan sampai beberapa hari sebelum panen. Penggunaan sistem ini mempertimbangkan penerimaan respon yang baik pada waktu pemupukan, menekan pertumbuhan gulma, dan menghemat tenaga pada pengolahan tanah. Itulah mengapa kebanyakan petani di Indonesia menggunakan sistem irigasi ini. Yang kedua, irigasi bergilir atau irigasi rotasi. Irigasi ini merupakan teknik irigasi pemberian air dilakukan pada suatu lahan tertentu untuk periode tertentu pula, sehingga area tersebut menyimpan air yang dapat digunakan untuk periode irigasi selanjutnya. Yang ketiga, irigasi berselang. Irigasi ini yaitu mengatur kondisi lahan pada lahan yang kering dan lahan yang tergenang secara bergantian. Kondisi tersebut bertujuan untuk menghemat air irigasi sehingga areal tersebut dapat dialiri secara luas, memberikan kesempatan pada akar tanaman untuk mendapatkan udara, mengurangi keracunan besi, mengurangi kerabahan pada tanaman, dan mempermudah penanaman pupuk ke dalam tanah, dan masih banyak lagi. Dari ketiga sistem tersebut, irigasi berselanglah yang dapat diandalkan. Hal tersebut dikarenakan irigasi berselang dapat meningkatkan hasil padi sebesar 7% dibandingkan irigasi yang lainnya. Kebutuhan air pada irigasi terus-menerus ini yaitu sebesar 720 mm, sedangkan irigasi bergilir dan berselang sebesar 659 mm dan 563 mm. Produktivitas lahan pada irigasi berselang lebih tinggi sebesar 6,73% dibandingkan dengan yang lainnya. Sistem tersebut, penggunaan air irigasi dapat hemat sebesar 21% lebih tinggi dari sistem benang. Efisiensi pada irigasi berselang ini lebih tinggi dibandingkan yang lain, yaitu sebesar 77%. Balik lagi pada irigasi yang sangat diandalkan di Indonesia itu sistem irigasi berselang. Berikut ini cara menggunakan irigasi atau pembuatan irigasi berselang. Cara pengaliran air atau irigasi berselang. Yang pertama, tanam bibit dalam kondisi sawah mecak-mecak. Setelah itu, secara berangsur tanah dialiri 2-5 cm sampai tanah berumur 10 hari. Biarkan sawah mengering sendiri tanpa dialiri, biasanya 5-6 hari. Setelah permukaan tanah retak selama sehari, kembali dialiri air setinggi 5 cm. Lalu biarkan sawah mengering sendiri tanpa dialiri. Ulangi hal tersebut sampai tanaman masuk fase keluar bunga sampai 10 hari sebelum panen. Berikut ini cuplikan dari irigasi pot yang merupakan solusi irigasi yang hemat air.
Umumnya, sistem irigasi yang ada di Indonesia hanya bisa mengaliri air dari dataran tinggi ke dataran yang lebih rendah. Sistem irigasi ini terkadang tidak cukup efektif untuk mengaliri persawahan, karena irigasi ini hanya mengandalkan sistem dari air yang mengalir. Masalah lain yang juga bisa muncul apabila terjadi sumbatan pada saluran irigasi, sehingga tidak dapat mengaliri air ke area persawahan yang jauh dari irigasi. Salah satu solusi yang patut dipertimbangkan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan mengembangkan sistem irigasi berbasis pivot. Sistem irigasi ini sudah berhasil dikembangkan di negara maju dan saat ini mulai dikembangkan juga di negara berkembang, masuk Indonesia. Irigasi berbasis gravitasi ke pivot terbukti dapat meningkatkan produksi dan daya saing komoditas pertanian atau pangan Indonesia karena sifatnya yang lebih efisien dan presisi sesuai dengan kebutuhan tanaman. Terlebih lagi, metode ini dapat mengaliri lahan yang sangat luas dengan penggunaan jumlah tenaga kerja yang minimal. Teknologi ini juga bisa menjangkau dataran tinggi untuk membantu proses irigasi dengan gampang dan efisien. Perangkat dari irigasi pivot sendiri terlihat sangat sederhana. Ada sebatang pipa panjang yang dilengkapi dengan nozzle untuk menyemprotkan air menyebar ke area bawah. Pipa akan berputar untuk menyiramkan air pada tanaman, kemudian akan maju secara perlahan untuk membasahi tanaman yang ada di depan sampai selesai. Di bagian bawah pipa terdapat penompang yang dilengkapi dengan roda. Roda ini berfungsi untuk menggerakkan pipa irigasi berputar, bergerak lurus, dan bahkan berpindah. Panjang alat ini sangat beragam tergantung luas area sawah atau ladang yang dimiliki. Biasanya, alat ini memiliki panjang kurang dari 500 meter dan yang paling banyak digunakan adalah 400 meter. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.